Asy'ariyah tidak termasuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Maka para da'i Asy'ariyah, da'i yang menyuarakan bid'ah, yang terkenal dengan Habib Rizik Syihab. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Membungkam mulut Wahabi yang sembrono keras, gampang menyesatkan orang lain hingga mengkafirkan mereka yang tidak sealiran pemikirannya. Ketika Habib Rizik Syihab dituduh sesat karena meyakini akidah Asy'ari, sungguh biadab atas tuduhan elit Wahabi ini. Maka para da'i Asy'ariyah, da'i yang menyuarakan bid'ah Asy'ariyah, muncul gerakan anti salaf kadzabul wasakh yang kotor, muncul dari orang-orang semacam ini, penentangan terhadap keyakinan adanya sifat-sifat Allah yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was Sunnah. Namun tuduhan tersebut bisa dikatakan salah alamat karena yang dihadapi adalah Habib Rizik. Para ulama Nusantara sangat segan dengannya, namun elit Wahabi ini dengan santainya memfitnah sesat. Fitnahan bertubi-tubi dari Wahabi tidak membuat Habib Rizik gentar sedikit pun. Habib Rizik langsung menjawab atas tuduhan tersebut dengan data dan fakta. Siapakah yang benar-benar sesat menurut Anda setelah melihat video ini? Asy'ariyah tidak termasuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ketika masa antara pemahaman dia keluar dari Mu'tazilah kepada pemahaman sunnah, antara itu, ini yang kemudian menyebar, diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai juga ke Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, pada hakikatnya Abul Hasan berlepas diri. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah, tidak mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Tapi kenyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain, itu mereka mengajak orang untuk beribadah kepada kubur-kubur. Nah, ada lagi yang menarik lagi yang disampaikan oleh Sayyidil Walid, yaitu Habib Umar Syatiri soal Al-Ustadz Yazid Jawaz. Sebetulnya beliau ini seorang ustadz Salafi, Wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ayu wahid yani an yaskut alal fitan. Semacam ini nggak boleh. Ada hal-hal semacam ini, idza dhaharatil fitan fa'alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Nah jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazal had, maka kita berikan jawaban satu persatu. Kita jawab apa yang diungkapkan, kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua, siapa itu As-Sawadul A'zam dan lain sebagainya. Nah akhirnya setelah kita berikan jawaban ini juga dimuat di YouTube. Nah mereka mulai sedikit merendah. Mereka sudah mulai ke bawah. Kenapa? Karena umat di mana-mana bergejolak. Begitu saya sampaikan kepada umat, Ahlus Sunnah semua bergerak. Nah jadi kalau dia teruskan, itu bisa diserang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah akhirnya dia mulai menurunkan frekuensinya. Dia tidak berani lagi terang-terangan untuk mengkafirkan. Nah tapi itu tadi, gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah, harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Lain halnya manakala mereka sudah melakukan serangan-serangan dalam bentuk fisik,
tentu kita akan jihad untuk melawan mereka. Nah, ini persoalan yang mesti kita garis bawahi. Maka itu Yazid Jawas, kita berikan jawaban semua apa yang disampaikan, dan itu di YouTube cukup banyak. Itu hampir 200 ribuan yang melihat yang melihat itu, belum lagi yang mendownload, yang menyebarluaskan, yang membuat kaset di Indonesia. Setelah itu baru dia turunkan frekuensinya di dalam dan muncul gerakan anti salaf dari Al-Kadzdzab Al-Wasakh. Siapa itu? Tuwailibi, Mahir Tuwailibi Al-Kadzdzab Al-Wasakh, yang kotor, muncul dari orang-orang semacam ini. Penentangan terhadap sifat-sifat Allah, penentangan terhadap keyakinan adanya sifat-sifat Allah yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was Sunnah, dengan logika-logika Asy'ariyah. Muncul penentangan terhadap ada Al-Kadzdzab yang terkenal dengan Habib Rizik Syihab. Para pendusta ini melakukan gerakan-gerakan seakan-akan satu irama, satu komando untuk memerangi dakwah salafiyah, untuk memerangi akidah salafiyah, akidah para salafus saleh yang telah diberitakan di dalam Al-Quran was Sunnah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.